yang di pagi ini berinfak, kholafa, balasan berlipat ganda. Jadi malaikat pertama ngedoain orang yang berinfak. Ya Allah, balas, beri ganti yang banyak buat orang yang pagi ini berinfak. Waqala al-akhar, malaikat kedua doa, hampir mirip doanya. Apa bunyinya? Allah ma'ti kulla mumsikin talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang pagi ini pelit, talafa, kebuntuan, kecelakaan, kebinasaan. Nauzubillah. Jadi ayah bunda, kalau pagi-pagi boleh milih, mau didoain malaikat satu atau malaikat dua. Dan pernah nggak ayah bunda ngerasain hari itu dari awal sampai akhirnya, sampai malamnya, kayaknya hampa, kayaknya nggak ada kebaikan yang kita kerjain. Pernah nggak? Kalau pernah ngerasain kayak begitu, yakinlah malaikat kedua udah doain dari pagi. Jadi buntu, mau janji bertemu dengan seseorang, kagak ada di rumah. Nelfon temen, kagak diangkat-angkat. Urusan kayaknya ruwet, pelik, rumit. Pasangan di rumah, ngomel-ngomel aja. Anak-anak pada ngebantah aja, cucu aja begitu. Nah, kalau ngerasain hari itu dari awal sampai akhirnya rasanya nggak baik-baik aja, boleh jadi malaikat kedua tuh udah doa. Maka kalau pengen melakukan keberkahan pagi, mendapatkan keberkahan pagi dan doa malaikat, yang pertama, nah pagi-pagi habis subuh atau sebelum subuh, infak, biasakan. Kalau di masjid, infak. Nggak ke masjid, terus Bob, nanti ketemu di jalan, kalau ada yang minta. Kalau nggak ada, kumpulin aja sama ayah bunda, siapin kotak infak. Setiap hari, itu. Nggak usah banyak-banyak, sehari, 1 juta, infak. Amin. Kayaknya pada nggak yakin bisa infak sehari 1 juta nih. Amin. Amin, amin, Dulu amin. tuh juga Gus Bob tuh sama Umi Maya dapat ilmu ini. Amin. Nah itu dulu masih jadi pegawai kecil. Gajinya cuma 1 juta sebulan. Tapi begitu ilmu ini dapat, ya Allah setiap hari, ayo Semoga datang. kita bikin challenge. Bikin celengan infak 5.000 setiap hari. Dan Masya Allah, itu kalau ada hajat, ada orang yang butuh, ada orang yang minjem, ada keluarga yang sakit, ada segala macam, itu posnya udah ada, jadi ada 150.000. Menurut kita, gaji 1 juta, maka dikeluarin infak 150, kayaknya bakal kurang. Enggak tuh, nambah. Yang ada malah ketagihan, ya bunda. Nih, resep. Orangnya ada di sini, lagi ngomong nih, ya, kepada ayah bunda. Bukti nyata. Begitu rezeki makin ditambahin sama Allah, infaknya naik ke 10.000. Ntar makin nikmat, naik ke 20.000. Makin nikmat, naik ke 50.000, naik ke 100.000. Naik terus, naik terus, naik terus. Sampai ya bunda dinaikin kelas sama Allah. Dikasih 1 yatim, 2 yatim, 3 yatim, jadi mahat. 1 mahat jadi 2, 2 mahat terus aja, gratis. Jadi Allah pengen ngasih tahu keberkahan yang berlimpah. Kalau rajin apa? Sodako wala sholat. Jadi sedekah. Nah yang kayak begini yang kagak percaya, nah itu ntar ada tuh di ayat 32. Walakin kazzaba. Dia kayak udah kagak percaya, dia mendustakan. Itu mengipul. Nah susah kalau nggak bisa dijelasin. Kalau ditanya, Usbok kerja apa sih? Nggak ada kerjanya. Tapi itu sama santri penghafal Quran nggak pernah pakai mikir, jalan aja. Nanti Allah Subhanahu wa taala pasti berikan. Buat orang musyrik, munafik, orang kafir aja dikasih rezekinya, masa sama hamba-hamba Allah yang taat, anak-anak yang penghafal Quran, Allah nggak anterin rezekinya. Tuh keyakinan. Jadi kalau yang beriman bersedekah, yang tidak beriman tidak bersedekah.
Orang yang beriman itu rajin sholat. Orang yang tidak beriman, sholat berat. Mereka nggak mau sholat. Nanti ayah bunda cari. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sholat itu berat. Nggak cuma Dilan doang yang berat. Sholat itu berat, kata Allah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kecuali bagi orang yang hatinya sudah Allah bikin khusyuk. Sholat itu berat. Jadi kalau masih ada keluarga kita yang sholatnya kayaknya berat, gitu, doain aja, bimbing, supaya apa? Supaya begini, ada kenikmatan dahsyat banget, dia nggak mau sholat. Waduh, bunda, kalau diumumin di keluarga kita, ayo semuanya kita berangkat jalan-jalan ke Amerika. Wah, itu semuanya girang. Girang nggak kira-kira? Kalau ayah bunda umumin itu ke keluarga, girang. Itu. Ada nggak yang malas-malasan kira-kira tuh kalau mau diajak jalan-jalan ke Amerika? Nih cius nih, cius. Bayarnya gratis, saya yang bayar. Gitu. Artis. Wah itu, wah kapan berangkat? Langsung rapat saat itu juga. Apa kita tahun baru di Amerika nih? Langsung begitu rapat. Nah, kalau diajakin jalan-jalan semuanya pada mau berangkat, nah ini sama, ayah bunda. Ada kenikmatan yang kita pengen semua keluarga nih ngerasain. Apa tuh namanya sholat. Sholat. Itu yang dipesenin sama Allah Subhanahu wa taala, wa mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Nah, dicari itu ayat bunda ayat. Perintahkan keluargamu sholat. Kalau engkau sudah rasakan nikmatnya sholat, ajak keluargamu sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabar ngajakin mereka sholat. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Kami tidak minta rezeki padamu, bahkan kami jamin rezekimu. Seolah Allah pengen bilang, jaminkan padaku sholatmu dan keluargamu, urusan rezeki aku yang jamin. Ulang nih ya kalimat, biar ayah bunda ngerti. Di ayat itu, cari sama ayah bunda. Seolah Allah bilang, jaminkan untukku sholatmu dan keluargamu, maka urusan rezeki kalian aku yang jamin. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Jadi kalau udah ngerasain nikmatnya sholat, ajakin. Jangan sampai ada yang masih berat mengerjakan sholat. Nah ini ciri-ciri orang yang tidak beruntung adalah ajakin sedekah, nyinyir, sama orang yang sholat, bawaannya kagak seneng. Ada nggak orang kayak begitu? Mudah-mudahan nggak ada di keluarga ayah bunda. Mudah-mudahan nggak ada di circle kita. Ayah bunda, kalau ada orang yang model begitu, jaga aja hubungan, tapi jangan deket-deket. Karena percuma. Tugas kita ini bergaul tuh sama orang beriman aja. Karena nular tuh ayah bunda. Nular. Kalau gaul sama orang beriman, nular. Gaul sama orang yang tidak beriman juga nular. Tanya sama mereka yang ngerokok, kenapa merokok? Jawabannya adalah diajak teman. Tanya sama mereka yang berjilbab. Kenapa berjilbab? Karena keluarga, teman-teman pada jilbab semua. Saya jilbab. Itu nular itu. Kata Rasulullah, la tusahib illa mu'minah. Jangan kalian bergaul kecuali dengan orang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan makananmu dimakan kecuali hanya sama orang yang bertakwa. Jadi kalau mau menjamu makan, jamu orang bertakwa, orang beriman. Makanya kalau mau traktir, traktir ustadz. Nah itu dalil. La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi.
Jadi kalau ada orang soleh, soleha datang ke rumah, wah itu jamu, kasih jamuan. Yang nikmat. Kenapa? Kalau makanan minuman kita masuk ke tubuhnya, dia ibadah, dia sholat, dia zikir, dia baca Al-Quran. Ini, Masya Allah, kita kebagian pahalanya itu. Apalagi kalau saripati makanan yang kita kasih, jadi organ tubuh. Jadi darah misalnya. Jadi jantung, jadi lambung, jadi tulang. Selagi saripati makanan kita masih di situ, Allah kasih pahala kalau di ibadah. Tapi jangan kebalik ya. Ngasih anak yatim yang paling jelek makanan. Ngasih orang politisi makanan yang mewah-mewah. Jangan kebalik. Politisi yang sholat bener aja sebelum pernah ketemu. Sholatnya bener nih, saya belum pernah ketemu. Jadi kalau disuruh, ayo jadi imam, udah Ustadz aja. Kadang-kadang kalau isengnya saya sholatnya belakangan. Biar kadang-kadang pernah saya lagi rame-ramenya Pilkada DKI, ada calon gubernur Jakarta, tiba-tiba ngambil panggung tablik akbar saya. Tiba-tiba tim suksesnya bilang ke IO, minta waktu 15 menit. Jatah ceramahnya sebelum Ustadz ceramah. Dan kemudian saya kaget jadwal saya, diambil gitu. Dan dia ngomong nih, calon gubernur DKI. Maka kemudian begitu saya kajian, saya bilang gini, pokoknya gampang, kita dukung Bapak Pula ini jadi gubernur Jakarta. Wah, pendukungnya amin, amin gitu. Di majelis nih. Syaratnya cuma satu, kalau dia jadi imam sholat bagus, maka kita pilih. Maka itu tablik akbar jelang buka puasa tuh ya benar. Maka kemudian takjil, lalu kemudian pencitraan, lalu kemudian dia ngambil wudhu, lalu kemudian awak media digadang-gadang terlambat sholat. Nggak tahu, saya lupa, saya sengaja apa kagak, saya ngobrol kelamaan sama DKM segala macam. Hingga akhirnya mereka sholat duluan. Tahu nggak siapa yang digadang-gadang jadi imam? Dia jadi imam. Dan saya masbuk. Begitu saya masbuk, itu kayaknya kita semuanya ketawa. Hancur bacaan sholatnya. Jadi saya pengen ngasih tahu kepada ibu bunda, kalau ngasih jamuan nggak usah dah sama penguasa-penguasa. Belum tentu sholatnya benar. Lebih baik kasih kepada anak yatim. Apalagi anak yatim soleh-soleha, para penghafal Quran tuh makanan. Kalau mau ngasih baik, dia akan jadi saripati dalam tubuh mereka. Apalagi kalau mereka nantinya udah bertakwa, terus jadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Waduh, waja'alna lil muttaqina imaman. Jadi kalau harus yakin ya bunda, kalau sekarang para pemimpin kita kebanyakan adalah orang-orang terburuk, suatu saat nanti bakal Allah pergilirkan. Pemimpin kita adalah orang-orang terbaik. Yang sholatnya rajin, yang sedekahnya banyak, hafalan Al-Qur'annya bagus, ketakwaannya menjulang ke langit, ntar bakal Allah hadirkan. Kapan? Nah ini lagi disiapin. Orang kakek neneknya lagi ngapal Quran, cucunya ntar, waduh, masa saya kagak ngapal Quran? Ini lagi disiapin. Ini kakek neneknya lagi setiap hari ngapal Quran. Nah cucunya ngeliatin, Masya Allah, itu kakek nenek saya setiap hari ngapal Quran. Tangannya begini-begini, saya masih ingat, kata cucunya itu. Nah, jadi kalau kakek neneknya aja semangat, nah ini insya Allah cucunya ntar jadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Lagi disiapin. Ya, insya Allah. Habis ya waktunya. Lebih, boleh lebih. Tambah apa-apa Ustadz, dilanjutkan nggak Boleh, nggak apa-apa. apa-apa, Ustaz. Nambah. Lanjut. Lanjut, Nambah. Ustaz. Bonus. Ini kalau lagi liburan enak nih ya. Iya, liburan ini. Bunda Tolaris Saya- lagi di mana itu? Lagi di kapal, di pesawat, Masih di kereta, atau di mana itu lagi? Insya Allah. Lagi di Harbin, Usbop, Cina. Masya Masya Allah. Allah. Di Cina. Naik apa Masya tuh Allah, Bunda? Wati. Naik pesawat.
naik pesawat, Masya Allah, boleh tuh naik pesawat. Ya oke. Walakin kazzaba wa tawalla. Akan tetapi kazzaba wa tawalla, suka ngedustain. Janji-janji Allah didustain. Wa tawalla, dan dia berpaling. Kalau dalam tafsir surat Al-Lail itu udah pernah saya jelasin tuh. Ada orang pelit, punya kebun kurma yang banyak, buah-buahnya menjuntai, bahkan sampai orang lewat kena hidungnya. Lalu kemudian dia ambil, nggak sengaja dia makan. Dikejar-kejar sama pemilik kebun. Lalu kemudian ditangkap, dibawa ke Rasulullah, diadu, ini Rasul pencuri kebun, padahal cuma satu kurma doang. Orang kaya tuh biasanya pelit, orang miskin biasanya pemurah. Maka jangan berharap kaya kalau terus pelit ya. Jadi latihan aja miskin. Latihan miskin untuk jadi orang pemurah. Karena biasanya orang tuh kalau makin kaya, makin dihitung. Nah, tapi insya Allah yang kaya-kaya di sini semuanya rajin sedekah. Jadi Masya Allah, itu yang harus diiriin. Ya, kata Rasulullah nggak boleh iri kecuali pada dua orang. Satu, orang yang dikasih rezeki yang banyak, lalu Allah mudahkan dia untuk ngabisin rezekinya di jalan Allah. Jadi ditolongin sama Allah, ditolongin dapat rezeki, ditolongin juga untuk rajin sedekah. Tuh, boleh iri, wajib iri. Satu lagi, orang yang dikasih Quran sama Allah. Dan dia belajarnya, mengajarkannya setiap hari. Ana al-lail wa ana an-nahar. Sama dua orang ini. Orang yang punya duit sama orang Nge-like, Usbab? Ya, like. di Sinyal, hadapan, Fon. di hadapan Rasulullah SAW. Dia ngadu, kata Rasulullah, sedekahin. Kata Rasul, ini cuma satu biji. Tapi nih kata orang ini, enggak ya Rasul. Kalau sekarang dibolehin, besok-besok dia bakal terus-terusan nyuri di kebun saya, nyuri di kebun orang. Begitu tuh pikirannya. Pikirannya. Miara ikan, diambil sama biawak, kagak boleh. Padahal yang dimakan sama biawak, paling cuma satu dari sekian ratus atau ribuan ikan yang dia punya. Kasih. Nanam sayur. Sinyalnya bagus nggak nih? Kedengeran? Apa putus-putus? Kedengar, Bagus. Usbab, udah bagus. Sekarang bagus. Tadi keputus, Bob. Udah Tadi yang bagus lagi. tadi yang kurma keputus. Jadi miara ikan, dimakan biawak, pusing. Padahal yang dimakan biawak cuma satu, dua. Dia punya ada ratusan, dia punya ada ribuan ikan. Dia nanam sayur, dimakan sama ulet. Uletnya dibantai itu pakai pestisida. Padahal yang dimakan paling cuma beberapa daun doang. Dan masih bagus. Kalau kita makan itu, kalau ulet makan, kita makan, itu namanya organik, sehat. Jangan pelit, sama ulet aja pelit. Sama biawak ini pelit. Itu. Kasih tahu sama semua yang punya kebun. Masa ulet makan cuma itu aja, wah langsung dibantai pakai pestisida. Nanti juga dibantai kita, dikasih cancer sama Allah Subhanahu Wa Taala karena kita pakai pestisida. Dikasih penyakit yang aneh-aneh, autoimun, karena semuanya racun yang kita makan, karena kita ngeracunin makhluk-makhluk Allah. Nah, jadi infakin kata Rasul cuma satu korma, nggak bisa ya Rasul. Ini kalau dia begini terus-terusan dia begini. Orang miskin juga harus diajar. Asik kalimat itu kalau orang kaya. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, infakkan. Nggak bisa Rasul. Infakkan, nggak bisa Rasul. Dan Rasul mengatakan, walakal jannah, infakkan dan kau dapat surga. Nih, lihat nih, Rasul udah jamin surga. Terus tahu kata dia mikir gini, makanya
Kalau Ustaz Fitri ngomong jangan pakai otak. Kalau sudah hadir itu jaminan Allah dan Rasulnya, jangan pakai otak. Kenapa kalau pakai otak? Neraka. Kau akan dapatkan surga, kata Rasulullah. Terus orang ini mikir dia gini, gampang banget surga, masa cuma satu korma masuk surga gitu. Padahal Rasul udah ngasih yang terbaik tuh. Tapi dia bilang gampang banget. Lalu kemudian berdirilah seorang sahabat Rasulullah yang kaya, nggak tahu namanya siapa, Abu Talha kah, Utsman kah, Abdurrahman bin Auf kah. Dia ngomong gini, Fulan, Abu Bakar, sahabat Rasul. Fulan, berapa pohon yang kamu punya tuh, yang dimakan sama dia, berapa kamu jual? Satu batangnya saya beli. Ini orang kaya, pelit. Ada orang yang nawar, lalu kemudian dikasih harga yang mahal, 1.000 katanya. Nggak tahu 1.000 dirham atau 1.000 dinar. Maka kemudian kata Abu Bakar, sini saya bayar. Dibayar sama Abu Bakar, dan kemudian Abu Bakar bilang, wahai fulan, aku infakkan pohon itu, nggak cuma korbannya. Maka ayatnya turun. Surat Al-Lail itu indah banget. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, adapun orang yang memberikan hartanya, wattaqwa, bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan percaya janji kebenaran. Jadi udah dibilang kamu surga kalau kamu pakai, nggak percaya. Tapi ini Abu Bakar, dia percaya janji kebenaran. Fasanuyasiruhu lil yusra, kami mudahkan semua urusan jadi mudah. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang pelit dan udah ngerasa kaya, wa kadzdzaba bil husna, dan dia nggak percaya janjinya Rasul, janji Allah yang Rasul nggak percaya. Fasanuyasiruhu lil usra, kami mudahkan semua urusannya jadi susah. Cara yang paling gampang untuk naik kelas itu percaya sama mereka yang kapasitasnya lebih gede. Kalau pengen lulus kuliah yang gampang, percaya aja sama dosen. Apalagi sama rektor, percaya aja. Ntar lulus. Kalau nggak percaya sama universitas tempat dia belajar, iya kagak lulus-lulus, DO namanya. Kalau karir, bekerja dimanapun, percaya aja sama atasannya, sama manajernya, sama mentornya, sama direkturnya, sama ownernya, percaya aja udah. Jadi mereka udah mengerjakan ini sudah bertahun-tahun, apalagi kalau skala perusahaannya udah ratusan karyawannya, udah ribuan. Mananya ini nggak dibikin dalam semalam. Terus kamu baru, anak baru nih, gabung sini. Terus, apaan sih nih? Nggak keren nih. Masa pola jam kerjanya kayak begini? Sekarang mah bisa work from cafe, work from home, work from macam-macam, nggak usah masuk office. Dia bikin cara sendiri. Insya Allah SP1, SP2, SP3 beres itu anak. Jadi itu cara. Cara apa? Cara kalau mau naik level, udah percaya sama yang lebih tinggi kapasitasnya. Tidak ada yang kapasitasnya lebih hebat daripada Allah dan Rasulnya. Dikasih tahu sama Allah gini, masa segitu aja masuk surga? Dia kagak percaya. Dan lihat ya, kazzaba wa tawalla, walakin kazzaba wa tawalla. Senangnya ngedustain. Terus berpaling. Udah yang paling bego, paling bodoh, sombong lagi, gawat ini. Summa zahaba ila ahlihi yatamattu. Gayanya udah paling hebat. Padahal saldonya mah habis. Kayaknya senangnya pinjol. Lagunya udah kayak orang paling kaya. Gitu. Summa zahaba ila ahlihi yatamattu.
ilmunya nggak seberapa, tapi ngeliatin orang maunya diajak debat. Yang paling bener gua, yang lain salah. Ada nggak tuh kira-kira? Jarang pernah kelihatan ke masjid, sekalinya ikut ke masjid, ikut kajian, ngebantai orang-orang. Ini mah nggak ada di zaman Rasul kayak begini. Nah, itu. Ngaji enggak, ini enggak, semuanya disalah-salahin. Nah, ini summa zahaba ila ahliyat tamattu. Sedekah enggak, sholat enggak, terus kagak percaya, terus berpaling, udah gitu ngerasa paling bener. Surganya ke laut aja. Mau dapetin surga yang begini, nah itu. Jadi percaya aja kepada siapa? Kepada kapasitas yang paling tinggi. Siapa pemilik kapasitas paling tinggi? Allah dan Rasulnya. Dan ini lagi diceritain nih. Surah Al-Qiyamah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa huru hari kiamat, nanti flashback, makin turun dalam kehidupan kita hari ini. Ini udah nyampe nih. Maka termasuk orang yang suka sedekah atau tidak. Kalau yang suka sedekah beriman, yang tidak suka bersedekah orang yang tidak beriman. Apakah kita termasuk orang yang rajin sholat atau tidak? Kalau rajin sholat dia beriman. Kalau enggak rajin sholat dia enggak beriman. Terus apakah kita termasuk orang yang yakin atau kita malah mendustakan? Apakah kita termasuk orang yang taat atau berpaling? Nah, jadi ukurannya. Nah, ini Allah bicara tentang wujuhu yawma idzin basirah tazunnu ayyuf'ala biha faqirah. Gara-gara itu, diceritain sama Allah. Orang-orang yang gagal nih kayak begini. Mudah-mudahan kita semuanya adalah orang yang beruntung. Ini lebihnya Amin. kebanyakan. Mohon maaf Ayah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi Amin, wabarakatuh. amin, ya Pak. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.